Halo, selamat datang di Api Moto TV dan masih barengan saya Abai Gunawan, dan kali ini saya lagi ada di Yamaha Deta Berlian motor yang ada di Jalan Merdeka. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen beli motor Yamaha di sini komplit banget karena ada motor CBU-nya juga. Nah, tapi kali ini saya nggak akan review motor CBU, tapi motor yang ada di Indonesia, motor terbaru dari Yamaha, yaitu Yamaha NMAX Turbo. Yuk kita langsung masuk aja. Nah, ini dia teman-teman, Yamaha Deta Berlian Merdeka ya. Jadi ini letaknya tuh ada di dekat BIP. Jadi di situ tuh BIP. Kalau belokan dari sini tuh tinggal belok ke kiri, belok ke kiri ke kanan. Tinggal belok kanan langsung masuk kanan lagi. Karena ini posisinya ada di hook ya, banget ada di hook. Nih motor displaynya juga banyak. Ada Aerox, ada NMAX yang lama, ada Genio, dan ini ada motor salah satu teman saya nih yang kerja di sini juga. Motornya Kang Randy, keren ya NMAX-nya ya. Kita langsung masuk aja yuk, kita lihat NMAX Turbo. Tuh, itu ada CBO ya, karena dia memang menyediakan produk CBO juga teman-teman. Tuh, itu dia. Itu dia, ada dua buah NMAX yang terbaru ya. Yang satu NMAX Turbo, yang satu adalah all new NMAX tapi yang tipe Neo. Yuk kita langsung review aja. Nah, ini teman-teman NMAX Turbo, mantap ya. Kebetulan di sini yang di display ada dua tipe, ada yang tipe Turbo Tech Max, ini yang paling tertinggi kedua. Kalau yang selanjutnya yang Ultimate ya, yang ada pakai steering damper, tapi kalau ini enggak. Nah, yang satu ini ya adalah yang tipe Neo. Yang tipe Neo itu bedanya cuman di keyless aja. Kalau Neo S itu nggak ada keylessnya. Terus ini nggak ada turbonya dan juga speedometernya masih digital. Kita langsung review yang ini dulu nih, yang turbo. Di bagian depan teman-teman, perubahan ada di bagian windshield juga ya. Windshield sekarang jadi lebih tinggi. Kalau yang awal, nah ini yang awal nih kebetulan ada ya. Kalau yang awal nih gini nih, windshieldnya tuh nggak terlalu tinggi, jadi pas speedometer itu dia hampir setara ya. Tapi kalau yang turbo tuh, ini dia lebih tinggi dibanding dengan speedometernya. Jadi ini lebih tinggi. Terus karena lebih tinggi, otomatis tebasan angin dari depannya juga dia akan lebih enak ya. Jadi lebih aman ke badan kita. Nah, selain dari windshield yang sudah agak lebih tinggi sekarang dan bentuknya juga agak sedikit tegas ya dibanding yang sebelumnya, kan agak membulat. Kalau ini dia lebih tegas. Yang paling utama perubahan ada di bagian desain lampu depannya nih. Nah, ini yang paling saya suka ya. Karena desain lampu depannya sekarang tuh lebih sangar. Dia lebih, kalau kemarin kan agak sedikit kalem gitu ya. Tapi kalau ini dia lebih sangar, kayak orang marah gitu kalau pas dinyalain lampunya. Ini dia lampunya juga udah dirubah. Kalau awalnya tuh LED multi reflektor ya, kayak gitu tuh, LED multi reflektor. Kalau sekarang dia udah kayak MT series, R series juga ya, R25, R15 terbaru tuh yang R15M. Dia sudah pakai dua buah proyektor LED. Jadi ini proyektor teman-teman, bukan multi reflektor lagi, tapi dia proyektor. Yang bawah itu lampu dekat, yang atas ialah lampu jauh. Dan DRL-nya di bagian sini nih. Ini yang kayak buat marah ya, kalau dinyalin tuh kayak marah. Terus lampu sennya juga dia sudah pakai lampu sen LED akhirnya ya. NMAX pakai lampu sen LED. Pengen lihat nyalanya kayak gimana? Kita langsung nyalain. Nah, ini kalau nyala teman-teman, kalau nyalanya hanya kontak on aja, lampu utamanya nggak nyala ya. Nanti kita nyalain pas lampu mesinnya nyala, cuman nggak di dealer, nggak di dalam. Nanti kita di luar sambil nyoba turbonya. Ini lampu sennya udah pakai lampu sen LED teman-teman. Keren ya, cakep banget dia lampu sennya. Kalau di bagian depan udah kayak huruf M ya, sama lampu senset tuh udah kayak huruf M, keren ya. Ini untuk lampu utamanya, dan ini untuk lampu DRL-nya. Terlihat ya, ada 3 titik lampu DRL di dalamnya tuh. Kalau diperhatiin ini ada 3 titik lampu DRL. Dan untuk lampu utamanya kurang lebih tampilannya kalau dinyalain kayak gini teman-teman nih, lampu sen LED dan semuanya full LED, mulai dari lampu sen sampai lampu DRL dan juga lampu utamanya. Kita matiin dulu ya. Ya, kita lanjut teman-teman. Di bagian depan tadi lampu ya sudah full LED. Di bagian bawahnya ini agak kosong, cuman dikasih ornamen gini ya, jadi dia nggak terlalu flat, jadi ada teksturnya gitu teman-teman di bagian bawahnya. Dan perubahan selanjutnya tuh ada di bagian spakbor. Nah, kalau spakbor yang sekarang ini justru lebih ke Maxi yang seri 250cc X-Max ya. Ini udah kayak mirip X-Max, ada 2 piece. Dan juga di Lexi LX155 sebetulnya udah pakai spakbor yang kayak gini juga. Jadi dia ada 2 piece. Ini warnanya warna apa namanya, magma black ya, warna magma black. Dan di sini ada kayak tekstur kulit jeruknya, keren ya. Jadi ini 2 bagian yang berbeda. Untuk peleknya ini masih sama ya,
peleknya masih sama semua. Terus teknologinya sudah pakai ABS, shock breakernya masih shock breaker yang teleskopik biasa, jadi bukan upside down, bukan ya, karena di kelas ini belum ada. Nanti mungkin ya, suatu saat nanti bakalan ada. Kurang lebih kalau di bagian depannya kayak gini nih, kita liatin mulai dari atas sampai bawah. Tuh, keren ya, ini keren banget. Di bagian sampingnya juga nih teman-teman, dia lebih tegas ya, lebih tegap gitu. Dan kalau misalkan lihat kita ke belakang, kita coba lihat ke belakang ya. Nah di belakangnya juga dia ada perubahan nih. Kalau yang sebelumnya dia agak memanjang ya, bagian ini tuh agak memanjang ke depan. Kalau sekarang justru lebih bantat, jadi ini lebih agak sedikit pendek. Cuman memang joknya masih sama ya, joknya masih sama panjangnya. Cuman di bagian desain ininya dia lebih pendek, udah kayak X-Max. Kita lihat yang N-Max yang sebelumnya ya, kita lihat tuh. Tuh, kalau N-Max yang sebelumnya kan ini agak lebih panjang teman-teman ya. Ini panjang banget ke belakang, tapi kalau yang N-Max Turbo justru dia lebih bantat, jadi lebih bantat, lebih simple dan lebih compact menurut saya. Bodi sampingnya nggak ada perubahan yang signifikan, cuman ini aja ya, bagian ininya ini agak berubah jadi bantat. Terus joknya juga nih, joknya udah kalau yang tipe turbo itu yang Tech-Max ya, dia udah pakai yang kayak Eropa tuh, udah kayak versi Eropa. Dan kalau yang sampingnya ini tidak ada perubahan, shock breaker masih sama pakai yang tabung. Desain knalpot, coba nih saya penasaran juga nih, knalpotnya beda nggak ya, kita lihat ya teman-teman ya. Sama ya, kalau untuk cover knalpotnya ternyata sama. Nah perbedaan yang paling signifikan juga ada di bagian belakang teman-teman. Ini di bagian belakang ini dia desain lampunya berubah total. Sekarang dia lebih sipit ya. Kalau yang kemarin kan yang pertama lebar banget, yang kedua agak sedikit menyipit, dan sekarang ini sipit banget. Ini lampu remnya ya, ini lampu kota dan lampu rem, dan untuk lampu seinnya ada di bagian bawah. Cuman memang sih kalau saya agak kurang enak lihatnya di bagian bawah ini nih, karena ini kosong banget, flat, nggak ada apa-apa. Kalau misalkan di bagian kayak bagian depan tuh ada ornamen apa gitu ya, ini mungkin bisa akan lebih menarik. Cuman balik lagi teman-teman, kemungkinan besar nanti bakalan ada aksesoris yang dijual, karena ini belum ada aksesorisnya nih. Kemungkinan besar nanti ada aksesoris di sini, apakah ducktail atau apa gitu ya, jadi terlihat lebih oke. Nah kita bakalan lihat lampu, penampakan lampu belakangnya seperti apa. Saya nyalin lagi ya. Nah ini dia teman-teman, penampakan lampu belakangnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau di rem, kita coba rem ya. Nah kalau di rem kurang lebih penampilan kayak gini ya. Jadi dia semuanya nyala lebih terang, jadi nggak ada kayak LED bar lagi. Lampu kota khusus nggak ada ya, tapi ini lampu kota lah sama lampu remnya dia langsung menyala ketika di rem. Tuh, gimana? Keren nggak? Jadi untuk penampakan belakang ini menurut saya sih ini positif banget ya, depan dan belakang. Dan paling utama tuh saya paling suka karena dia lampunya sudah full LED, itu yang paling saya suka. Desain spakbor kurang lebih ini mirip ya. Kita coba lihat desain spakbor berubah ya, mirip ya, mirip. Desain spakbor masih mirip teman-teman. Jadi untuk desain spakbor, desain cover knalpot, desain apa lagi coba, desain bodi belakangnya yang berubah aja. Dan secara keseluruhan sih sebetulnya perubahan ada di bodi belakang, lampu belakang, dan juga ada di bagian lampu depan. Nah kita bakalan lihat yang perubahan yang paling saya suka ya nanti sebelum ke turbo, yaitu di bagian dashboardnya. Kita lihat nih. Nah di bagian dashboard ini yang paling saya suka karena perubahannya lumayan cukup positif, bukan cukup lagi positif ya, tapi saya paling suka karena saya paling suka banget tuh berbau-bau teknologi yang bisa memudahkan gitu ya bagi pengendara. Ini teman-teman, yaitu TFT display. Jadi ini khusus yang tipe Tech-Max ke atas ya, ada yang Tech-Max Turbo Tech-Max dengan Tech-Max Ultimate. Ini sudah dilengkapi dengan speedometer 2 cluster. Di atas itu dialah negatif display yang digital, dan yang bawah itu ialah TFT yang sudah full color, dan dimana ini menunya banyak banget ya. Kita lihat nih tampilan awalnya gini teman-teman ya. Ini ada untuk untuk RPM, dan ini di bawahnya untuk turbo CVT-nya atau YE CVT-nya. Ini ada shifternya tuh ya, tema mode S dan mode T. Kita lihat menu-menunya dulu nih. Nah untuk menu-menunya nih banyak ya, ada musik, ada auto trip,
Ini musik bisa terhubung melalui smartphone kita dulu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngontrol musik dari dari motor si NMAX ini, teman-teman harus terhubung dulu dengan smartphone. Di bawahnya ada audio trip, ini untuk meter display, terus ada navigasi karena dia sudah ada aplikasi atau sudah ada fitur navigasi GPS dari Garmin teman-teman, ada notifikasi, terus ada weather-nya juga atau cuaca. Ini setting, kita lihat setting ada apa aja. Ada traction control ya, ada connection, ada information reset, ada clock, ada brightness unit dan sebagainya, banyak ya. Terus di bagian bawahnya juga ada music lagi. Berarti ini yang terakhir adalah yang setting. Gitu ya, lumayan cukup lengkap. Cuman nggak ada ini ya, nggak ada fitur untuk masuk ke intercom helm. Nah, kalau di CF Moto ada, kalau di sini ternyata nggak ada. Ya bisa di-upgrade sih, mudah-mudahan nanti bisa di-upgrade ya. Nah kurang lebih ini untuk teman-teman untuk tampilan dashboardnya. Jadi ini dia lebih mewah ya, ini lebih gede. Ini windshieldnya tadi lebih tinggi. Ini untuk indikator lampu sein. Di sini ada beberapa indikator juga. Kita coba matikan dulu teman-teman. Pengen lihat awalnya kayak gimana. Tuh, ini ya. Ini awalnya ada logo Yamaha dan sebagainya, dan ada beberapa indikator. Ada indikator ABS, lampu sein, lampu panjang dan sebagainya. Ini ada semua indikatornya. Nah, semua menu ini dijalankan atau dioperasikan melalui panel ini nih teman-teman. Ini untuk accept ya, dan ini untuk masuk menu tinggal checklist. Dan ini atas bawahnya ini tuh, ke atas ke bawah pakai yang panah. Kalau back pakai yang ini udah back. Sini untuk lampu dim ya, cuman nggak ada lampu panjang lampu pendek, cuman nggak ada dimnya. Kalau yang di atas ini untuk mode berkendara tuh. Ini panel di atas ini untuk mode kendara, jadi bukan untuk dim. Nah, bingungnya kalau misalkan teman-teman pengen ada lampu dim, ini nggak bisa diotak-atik lagi teman-teman ya, karena susah ya. Tapi namanya modifikator biasanya ada aja idenya ya. Di bagian bawah ini untuk lampu sein, bagian bawahnya ini untuk klakson, ini untuk back, dan ini untuk shifter merubah turbonya. Level turbonya ada 1, 2, 3 atau level YE CVT-nya. Gitu teman-teman ya. Nah di bawahnya ini kurang lebih nih sama ya. Di sini ada charger. Ini chargernya bentuknya sudah USB Type C teman-teman ya, keren. Dia sudah USB Type C. Terus ini sudah pakai keyless. Di sini ada kompartemen juga yang bisa dibuka teman-teman. Nah ini bisa dibuka, lumayan cukup dalam juga ya. Di bagian bawahnya ini deck tidak ada perubahan, dan kurang lebih sih untuk perubahan yang di dashboard itu. Nah yang paling penting dari motor Yamaha NMAX Turbo ini ialah di bagian mesin. Oh bukan ya, mesinnya ini generasi ketiga 155 VVA teman-teman. Jadi ini masih mesin yang sama, tapi bukan ya, ini mesin generasi ketiga. Jadi ini mesin yang sama dipakai dengan Yamaha Lexi LX 155. Jadi ini beda dengan NMAX yang ini, karena ini yang generasi ketiga. Ini generasi kedua, ini generasi ketiga. Cuman khusus di varian Turbo TechMax ini dia sudah pakai teknologi ini nih, YE CVT. Jadi YE CVT ini ya teman-teman udah pada tahu ya pasti ya. Ya kurang lebih dia lebih ke ada elektronik CVT di sini teman-teman. Jadi yang namanya roller di depan, roller primer tuh yang di depan, ini udah nggak ada lagi, tapi diganti dengan metode elektrik. Jadi ada kayak gear gigi ya, maju mundur cantik gitu. Maju mundurnya itu dia diubah atau dikendalikan oleh elektrik. Jadi makanya sensasinya itu bisa instan atau bisa ditahan, misalkan pengen torsi atau kecepatan atau tenaga berapa itu bisa ditahan melalui shifter tadi. Ada level 1, level 2 dan level 3. Nah kurang lebih itu teman-teman ya untuk di YE CVT. Gimana teman-teman menurut kalian? Apakah minat dengan motor ini? Nah selain tipe yang turbo NMAX TechMax ini, di sini juga ada yang tipe Neo. Nah kalau yang tipe Neo semuanya sama ya, mulai dari lampu belakang, lampu depan, terus bodinya semuanya sama dengan yang NMAX Turbo. Bedanya yang pertama yaitu di bagian dashboardnya nih. Nah dashboardnya sekarang yang bagian ini dia cuman pakai digital aja, digital yang kayak NMAX yang kemarin. Cuman memang desain dari rumah speedometernya berbeda. Jadi ini lebih sama yang turbo, cuman bedanya di dalamnya aja. Jadi nggak pakai yang TFT. Terus di bagian bawahnya ini masih sama semua teman-teman. Palingnya di sini nih, ini udah nggak ada mode tombol mode ya, mode berkendara. Di sini nggak ada Y shift-nya juga. Di sini paling ada menu untuk mengakses menu yang ada di MID. Itu aja. Yang lainnya masih sama teman-teman.
nggak ada perubahan. Terus kalau yang Neo ini yang tipe termurah, dia tipe termurah cuman nggak pakai kilas aja. Ada yang tipe setelah ini adalah Neo S, semuanya sama tapi dia sudah pakai kilas. Nah kalau yang teman-teman pengen beli yang harganya yang agak sedikit murah, tidak sampai 40 juta, itu ada yang tipe turbo Neo S tapi yang turbo, bukan T-Max, yang turbo aja. Jadi yang turbo aja itu ialah Neo S pakai kilas ya, tapi udah ada turbonya, udah ada YSCPT-nya. Cuman bedanya dia speedometernya yang biasa, speedometernya yang ini. Gitu. Yang menurut saya value for money-nya yang paling oke yaitu itu. Tipe turbo tapi yang biasa, bukan turbo yang T-Max. Gitu teman-teman. Jadi ya kalau misalkan teman-teman pengen beli motor merasakan Yamaha NMAX Turbo atau YSCPT-nya itu seperti apa, tapi kemahalan nih, yang T-Max nih kemahalan nih, ya udah aja teman-teman beli atau ambil yang versi turbo aja, bukan turbo T-Max. Karena yang turbo aja itu YSCPT-nya dapat, bedanya cuman di speedometernya aja. Speedometernya masih digital biasa ya. Buat kalian yang nggak terlalu mementingin itu ya, saya lebih baik sih mending pilih yang itu. Tapi kalau saya pribadi, saya pengen yang ini karena memang saya suka sama teknologi yang berbau smart gitu ya, berbau smart, mas motor, terus kemudahan, ada akses notifikasi dan sebagainya. Saya suka banget karena saya lebih selera saya seperti itu. Tapi sebelum mengakhiri video ini, saya bakalan nyoba sensasi turbonya itu seperti apa, cuman nggak keliling ya, kita di sini aja. Kita bakalan coba gimana caranya sih sebetulnya cara kerja si NMAX atau cara kerja si YSCPT yang turbonya ini. Oke, kita langsung aja coba. Sekarang saya udah ada di Yamaha NMAX Turbo teman-teman, di atas Yamaha NMAX Turbo ini sudah nyala mesinnya. Kita bakalan coba gimana sih cara menggunakan YSCPT atau sensasi turbonya tuh seperti apa. Nah yang pertama teman-teman, ini ada dua mode, ada mode S dan mode T, dan ngubah modenya di sini ya. Ada mode T dan mode S. T ini dia hentakannya lebih halus, kalau yang S dia hentakannya lebih kerasa. Nah untuk mengaktifkan biar kita bisa biar kita bisa ngoper 1 2 3 ini modenya atau level 1 2 3 ini harus di atas 4000 rpm. Kita coba ya. Nah ini udah 4000 rpm teman-teman, kita langsung oper aja. Nah 1 2 3 itu bisa ya teman-teman ya. Nah kalau untuk engine brake sebetulnya kalau misalkan ini bannya lagi napak ke jalan, lagi dipakai teman-teman, itu tinggal gas, tadi udah ketiga, tinggal tekan lagi itu langsung engine brake 1 2 3. Jadi levelnya kalau engine brake 1 itu yang paling nggak terlalu ngerem, 2 yang paling rem, yang ketiga tuh yang paling rem, kurang lebih seperti itu. Nah tadi hentakannya agak halus ya kalau untuk tipe yang T. Kita coba tipe yang S ya. Kita coba tipe yang S. Oke, 1 2 3 di atas 4000 rpm. 1 2 3, VVA nyala, ini nyala. Nah gitu teman-teman ya, asik juga ya. Ini asik banget sih. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi mau nyalip mobil ya, kalau atau nggak motor lagi perjalanan jauh, pakai tipe S itu cocok. Tapi kalau misalkan nyalip-nyalip di kota kayak gini teman-teman, cukup pakai tipe yang T aja. Nah satu lagi cara untuk mengaktifkan dari si YSCPT-nya ini, tinggal di gaspol aja. Kita langsung ya coba ya. Tanpa ini juga bisa. Kita tinggal gaspol aja. 1 2 3. Nah, itu langsung aktif teman-teman ya. Itu dia langsung aktif tanpa ada ditekan, tapi harus langsung di gaspol gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan bisa nyoba di jalan sih sebetulnya dia bisa pakai engine brake, cuman ya karena ini nggak di jalan jadi nggak bisa engine brake. Kurang lebih seperti itu untuk YSCPT-nya. Menurut saya sih oke. Oke teman-teman, kurang lebih itu review singkat dari Yamaha NMAX Turbo. Nggak singkat juga, lumayan cukup panjang ya. Menurut saya sih ini menarik, teman-teman bisa langsung beli ke Yamaha Deta Berlian kalau misalkan pengen ya. Di sini juga ada bengkelnya juga, kalau misalkan mau servis dan apapun bisa langsung datang ke sini. Itu dia teman-teman, sekian review dari Yamaha NMAX Turbo. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.